Morgaka Burger. Api itu. Selamat pagi sobat kebetul, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat travel bersama gue Ray. Seperti biasa saya akan melakukan Bangnya lagi kerja. Jadi mau di sini jangan. Oke, selamat datang sobat kebetul mager. Anak gua kebangun waktu sahur. Dan ibu negara jangan bisa sahur kalau misalkan ini durin dia. Jadi harus terpaksa dibangunin dulu bentar terus habis itu bobo lagi. Welcome Om Firas, Om Yazra, SPZ, Om Ivarovic, Om Aizu, Kuroyami, Om Zirex. Gimana kabarnya? Lancar-lancar semua puasa hari ke-24 kemarin. Semoga lancar juga di hari ini gitu ya, di tanggal 25. Di puasa hari ke-25. Ya, kita bakal kembali lagi buat ngeriak WKWK kebun Ramadan ya. Karena banyak banget bahannya gitu, udah lengkap 10. Apakah sudah saatnya gue nutup, guys? Nutup kebun Ramadan. Hmm? Iya, heeh. Tanggal 25 juga Om. Iya, tanggal 25 juga betul ya. Sekali lagi. Dah, let's go. Nah, let's go. Let's go. Oke. Mau siap-siap OTW mudik Om. Hati-hati ya. Oh yang mau mudik sekarang ya, yang udah beli tiket, yang udah pengen berangkat gitu, udah nyiapin barang-barang. Hati-hati, awas ada yang ketinggalan. Jangan lupa baca doa sebelum melakukan perjalanan. Semoga lancar, nggak banyak macet. Semoga cepet sampai tujuan dan semoga keluarga di rumah sehat-sehat aja. Oke? Kebun Ramadan, let's go. Kita akan mulai dari Om Eze. Halo. Welcome. Pak Marung. Gufiah Ramadan song. Ya. Masih aja ya Jamshed FF. Aduh. Itu entah kenapa video bisa bikin dolar merah anjir. Jamshed FF kenapa ya? Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah, menahan diri, menahan lidah, hati menjaga mata harinya berkhidmat dan Ramadan tiba. Apakah Anda sudah makan pisang dan cuci muka dengan air? Ini apaan anjir dong ibu, sumpah. Itu seperti trail jalan yang membangkang anjay. Itu 48 trainee. What? Bentar, JKT48 bukannya udah trainee ya? Kok ada trainee program lagi? I don't get it, bro.
Meme suicide Q kuralin hore ya, manduh. Wow, there's so much info, man. Of course, I will see that. No, bentar lagi kita nggak ngeliat ini lagi. Oke, terima kasih banyak Om Drap, terima kasih banyak. Lanjut apa nih? Tegar. Hello Ceng, kali ini gue akan membagikan top 5 takjil. PW ada di akhir video. Nomor 5, nolak takjil. Oh, video takjil. Oke. Nomor 4, polisi tagih takjil. Nomor 3, dikira ditilang. Ibu titit. Bro, marketingnya bagus. Nomor Marketingnya 2, bagus. war takjil. Buset. Udah kayak ikan dikasih pelet anjir. Nomor 1, takjil gila. Semoga bukan gimmick ya, amin. Lanjut. Natalia 6221. Bro, we already did this see this video 3 times a row, bro. Ya udah pernah kita lihat Om Ren. Imam praying in foreign language. Lah. Iya. Mau kan nih. Masih pagi, Dedek. Iya, nanti ya, pagi ya. Saya ngebak mulu dah. Real. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah gitu doang. Emang video rusak anjir. Ayo Mas Syar 31 apa nih? No, baby stays out. Anjir, tontonan gua dulu. Daerah apaan? I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Masuk lagi anjir sama videonya, kentut banget ya. Selamat pagi Om Velan, halo. This is fire, right? Alright. It is. Marung. Apabila hati hilang cahaya iman. Bukan. Oh, ini Marawis bikini bottom. Di bikini bottom ada SpongeBob SquarePants. Dia memang keren, suka main drum band. Dia jadi koki, masaknya Krabby Patty. Menjalani hari hidup bersama Gary. Ayo sama-sama sebutkan nama-nama.
Makhluk dalam sana dibikini bottom jaya. Ayo sama-sama sebutkan nama-nama. Makhluk dalam sana dibikini bottom jaya. Namun ada juga namanya Patrick Star. Walau dia cetar tapi hidupnya liar. Tinggal dalam batu tapi suka membantu. Sayang hanya satu otaknya itu buntu. Ayo sama-sama sebutkan nama-nama. Makhluk dalam sana dibikini bottom jaya. Ayo sama-sama sebutkan nama-nama. Makhluk dalam sana dibikini bottom jaya. Oke. At least kita udah tahu ya kalau misalnya itu lagu udah punya MV ya. Kita Ada level GTV om. Oh oke. kemarin nonton Liga Korupsi edisi BBM Oplosan, Aman itu. muncul season baru, PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Anjing imagine kalau misalkan Anies yang dapat anjir kemarin tuh, kena semua nih. Pantesan ada yang bilang kalau misalkan yang naik bukan keberlanjutan semuanya ketangkep. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya kejepret. Damn. Karena kita kabarnya nggak tahu itu koruptor yang kenapa ya. كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي Keren banget sumpah. Videonya keren banget. Bisa gitu ya buat ya anjay. The part of special effects. Natalia 6221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedherek muslim, monggo enggal bumi, enggal sahur amargi sampun wancinipun sahur. Agus turu karo migu. Bro cosplay menjadi Wali Songo bro. Amargi sampun jam 3. Sahur, sahur. Serasa dinikahan kawan yang Jawa. Mas Shiro 31. Lagian lemah banget Iman. Ada kamera dikit langsung ketawa kentut banget dah. Tunggu sebelum lu punya anak terus anak lu ikutan sholat itu lucu banget dah. Kan gue biasanya ini ya apa namanya sholat di rumah ya. Anak gue suka ikut tuh. Buat tarawih lucu banget. Random banget kelakuannya waktu nungguin gue sama ibu negara sholat. Tiba-tiba di depan gue gini. Plak. Waktu Amarel apa dah? Waktu pertama kali dia bisa bilang amin tuh lucu banget. Ke depan gue nih gini. Terus gini. Gue kan baca Al-Fatihah. Terus waktu gue bilang walad dolin dia bilang amin. Lucu banget. Tapi kadang dia bawa bebek-bebekan gitu ya. Jadi lucu banget anak gue. Di bikini bottom ada SpongeBob SquarePants nih ya. Nacia JKT48 diganggu sama Woti sampai dibookingin hotel. Giling sih ini, parah banget. Jadi beberapa hari yang lalu Ini siapa? El Saryandi ini siapa? Nacia JKT48 ulang tahun. Nah, berhubungan dia masih training, jadi belum boleh bikin project di teater. Tapi kemarin official fanbase-nya sih bikin-bikin aja di teater. Nah, ini cewek yang jeruk makan jeruk. Oh, ini namanya Woti. Oh, kalau misalnya yang cewek Woti, kalau yang cewek Wota. Anjir, kosakata baru anjir di hidup gua. Ide banget. Bukain room hotel, terus ngundang Nacia buat dateng. Tapi Nacia nggak mau dong, soalnya di kontrak nggak boleh bikin event sendiri. Oh, I see. Oke. Oh, plus 1 ilmu men. Ini siapa?
Buka Elsa 48 JKT&Q. Ini dia member JKT48 juga. Alright. Oke. Ini mereka siapa anjir, nggak nonton gua nih meh. Tema Mitsuru Seigusa Iwara Ran Nagisa. Oh dia Woti juga di kan, gue juga ikut Woti. Kita Nazunat. Mana ini mereka siapa anjir? Dari anime mana? The hell? Oke, gak terlalu lihat tapi thank you. Lu tahu orang-orang yang bercandanya tuh ngupload foto makanan siang-siang pas bulan puasa? Ini yang mereka pengen denger. Wah gokil, savage banget nih orang nih. Ekstrim banget bercandanya. Di saat orang lagi nahan lapar, nahan aus, lu bahkan gak nahan untuk berbuat tolol. Itu kayak gitu. Itu Bang gokil Dream sih. tapi virtual Lu semua. ngerasa Anime kocak apaan? banget pasti ya. Lu ngerasa lucu banget tuh, ketawa banget tuh kayak gitu pasti. Iya yang ketawa gak cuma lu doang. Setan juga ketawa. Kita di kerangkeng mana dia gantiin tugas kita gitu. Tapi thank you banget lu udah bercanda kayak gitu di sosmed. Karena masa di tongkrongan doang sih. Janganlah. Satu dunia ini harus tahu kalau lu itu tolol. Gak nih, sorry, lampunya bisa tolong matiin aja gak? Karena lu kayaknya pengen banget dibilang dark. Drug jokes aja. Pengen banget dibilang dark jokes. Masih itu paling time of year. Anjay. Matom di tom tom tomali tom domi tom tom domi tom tom domi tom tom tomali masaku sak sak sekali waroku dan janali manani. Udah gue lihat ini kemarin. Oke, terima kasih banyak kamu Natalia. Nah, nih, setidaknya salawat mereka lebih memuliakan Nabi ketimbang di Konoha. Nama beliau Syekh Ahmad Tijani bin Omar. Beliau berasal dari Ghana dan berdakwah di AS. But if I've come here to say groovy on a Sunday afternoon, baby. Anjay. Blue salawat Masya Allah amazing. Then you'll be doing like this. Wow. Bentar, tadi dia ngomong jangan digituin lah anjing. Then you will say man. Then you'll be doing like this. Wow. Oh bukan oke. I got the groovy. You see? That this is Allah. Allahumma salli ala. Anjay, subhanallah man. Let's check it here. Allahumma salli ala Nuri Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Nuri Muhammad sallallahu. Come on everybody. Allahumma Muhammad. Oh yeah. Anjay, keren banget. Blue salawat, gokil. Sering-sering lanjut didengerin di Indonesia, keren banget. Warna baru men, choose your fighter. Men, terus mereka siapa lagi sekarang? Apa? Bid'ah? Itu bid'ah. Agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad dan dapat dikatakan sebagai bidah hasanah terpuji atau bidah sayyah tergantung pada sejalan tidaknya dengan ajaran Islam.
Ya pengetahuan agama atau bahkan kegiatan kebaikan yang tidak ada dalam contoh Nabi, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Bid'ah yang tercela dan inovasi yang bertentangan dari ibadah yang tidak ada contohnya. Melakukan jumlah rakaat salat, melakukan peringatan Maulid Nabi dengan cara menyimpang, membuktikan kita salawat tarawih berjamaah menggunakan pengeras suara di masjid. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai man, in my opinion that's not really a good it's not really an issue, man. Menurut gue nggak masalah sih kalau misalnya pada akhirnya tetap baik juga gitu mendengarkannya. Kecuali lo salawat tapi pakai bahasa Arab cuman nggak ada arti yang bagusnya, nah itu baru. Beda bagaimana dulu, beda sana atau suul, iya. Ya debatable ya, maksudnya kayak ya ibaratkan musik aja gitu. Ada yang boleh, ada yang kagak. Tapi gua mengacunya pada ini sih, pada tafsirannya Ustadz Felix sih, yang bilang kalau misalnya musik sebenarnya nggak masalah, harusnya kalau misalnya buat kebaikan juga. Ayo tapi Ren. Kalian tahu apa yang mengesalkan diri ini? Ya buku Ramadan. Malas kalau aku ngisi cok. Mending tidur. Mengesalkan diri ini? Ya buku Ramadan. Malas kalau aku ngisi cok. Mending tidur. Pas banget lagi kerekamnya di mulut. Next. Zulfikar Hartono di dalam kubur ketika sudah mendekati lebaran. Zulfikar Hartono. Masih aja anjir takbirannya balapan. Ya, pala jariah gara-gara dijadiin meme anjay. Login bang, lu gua doain aja. Di balik meme-meme yang menyimpang ya. Hujatan-hujatan di situ menjadi pahala anjir. Satu postingan MB itu bisa jadi penyelamat, men. 3 juta komen is crazy, man. Nih. Masyar 31 gaskan ibadahnya le, dah malam 17 sekarang nih. Ya. Perut seseorang penuh dengan anak yang berbau busuk itu lebih baik daripada penuh dengan bait-bait syair. Abu Isa berkata, hadis itu hasan sahih. Jadi itu bukan perkara ibadah nggak sih, dalam konteks udah ada aturannya kayak sholat udah ada waktu dan caranya jadi terikat di tempat waktu. Oke. Men, lu bisa merasakan Islam sekarang gara-gara banyak share-share yang masuk anjing dari Wali Songo. Gimana caranya orang-orang Indonesia itu bisa ke infuse Islam, karena ya selain jalur perdagangan ya jalur share juga dari Wali Songo. Jadi secara tidak langsung ya masih kental budayanya gitu. Emang mungkin sebagian bisa mulai dikurang-kurangin, tapi yang nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya yang kayak gitu bisa ngebuat orang-orang jadi tertarik buat masuk Islam. Sekarang dengan lu meng-gatekeeping kayak gitu, orang-orang justru malah kayak oh nggak boleh, oh iya gitu. Justru harus dikenalkan dulu sisi yang ininya, serunya, kayak gitu. Iya. Imagine lu hidup di zaman Wali Songo, tiba-tiba waktu mereka nyebarin Islam dengan menggunakan kayak gitu, lu menolak karena oh nggak boleh di Arab kayak gini nih, susah jatuhnya nanti. Sholat tarawih ke-6 dengan full power. Gua nggak terlalu mempermasalahkan sih sama yang video tadi. Kalau menurut gua itu bagus-bagus aja. Selama itu bisa ngebuat orang-orang dari neighborhood Black Brotherhood gitu ya bisa convert to Islam lebih banyak gitu, why not, ya nggak sih? Ini bocil berantem lagi. Ya. My dog. Ya.
Jangan lupa laksanakan sholat guys. Sumber IG halal tricks. Robot sholat aja lucu banget. Lucu banget. Halal science project. Coba ya gimana rukun? Gimana sujudnya? Mega. Oh, lucu banget sujudnya, subhanallah. Duduknya gimana duduknya? No, abis yang kayak kena diabetes tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa lah. Tante gue yang salafi nggak boleh nonton TV, katanya itu bid'ah soalnya Nabi nggak melakukan hal itu. Bakal panjang ya ininya. Bakal panjang perdebatannya. Tapi dengan lu nonton TV, tapi di TV itu lu juga bisa menyebarkan kebaikan juga. Iya gak sih? Banyak orang yang pada akhirnya dakwah di sana jadi lebih tahu tentang Islam kayak gimana gitu. Kalau misal pada akhirnya lu nggak berkembang bersama zaman, lama-kelamaan Islam bakal ditinggalkan. Berdasarkan Islam kan agama dengan upgrade paling baru kan. Ya kali kita nggak coba buat memanfaatkan apa yang ada di zaman sekarang untuk bisa menyebarkan kebaikan kayak gitu kalau gue. Prinsip gue sih kayak gitu kalau gue. Gak usah muluk-muluk kayak kalau misalnya pada akhirnya nggak disentuh kayak TV sama Islam nggak disentuh, internet nggak disentuh, YouTube gitu. Gimana cara orang pengen tahu? Bisa bang pakai Bible kayak gini-gini. Iya, tapi kan bisa lebih banyak lagi potensi orang-orang agar bisa convert to Islam gara-gara itu, ya nggak sih? Dan gak bisa disamaratakan juga kalau misalnya semuanya itu nggak benar. Ya kan, tergantung prinsip ya. Mungkin emang ada aliran yang bener-bener pengen pure banget, itu nggak masalah. Itu bagus juga. Tapi kalau gue tetap berpegang sama opini kalau misalkan kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa membuat orang-orang tahu agama Islam lebih banyak kayak gitu cuy. Semua bener, yang nggak bener lu nggak sholat. Soalnya Islam itu iya ada istilah mazhab juga, oke. Ada istilah hadis juga dan segala macam. Yang penting hadisnya jangan yang gorib kayak gitu. Menentukan yang ini yang mana yang bisa dibenarkan. Iya. Apalagi lu diskusinya di kolom live chat YouTuber yang bukan ustadz. Poin lu apa? Gak bahas drama Willy Sam. Pengen gue. Nantilah. Iya. Ketika Ustadz Felix saya lagi main game tuh sama Rizko. Pamel party. Tadi sore ku jumpa jemaah wanita, dia menatapku heran langsung bertanya, Ustadz Matumbu, apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau? Gue udah lihat anjir, gue udah lihat 2-3 kali. Menyampaikan terima kasih banyak Ainu sudah menyampaikan ya. Terima kasih banyak. Oke, lanjut. Good intention will be bad intention, man. If you wrongly kalau misalnya lu menyampaikannya di waktu dan di tempat yang kurang tepat. Apa nih? Ya mungkin ilmu gua nggak ada apa-apanya ya kalau dibandingin sama lu. Sorry banget ini mah ya. Apa nih? TikTok. Different types of people in the last 10 nights of Ramadan. Different Muslim in the First we have the locked in. Oh, gue udah liat ini seseorang. No, udah next Straight to business. I don't even know why they bring their sleeping stuff to the masjid when they literally don't even sleep for 1 second. It doesn't matter if the masjid is dark. Aduh, anjir anomali banget apa sih? Ini apa coba? Khailah Arafah nih apa dah? Kayak kan konser di Inggris nih apa sih maksudnya?
Aktivitas waktu tunggu disembunyikan. Oh, pernah gua TO. Bro, what are you talking about, bro? Oke, thank you buat seseorang, thank you buat. Gua melakukan amalan yang tidak dicontohkan atau diberikan ke teman. Lanjut apa nih, Om Ren? No. Udah lihat juga gue kemarin ini, tapi aduh ngenes banget sumpah dah. No, sorbannya. Ini video tahun lalu, aduh masih kerasa sampai sekarang men penderitaannya. والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطبي طبطبي طبطبي. Innalillahi ya Allah, jangan sampai kayak gitu ya Allah. Rashid. Can I ask you about Ramadan? Not even water, no. What? Well, I presume you're going to ask about fasting. I fast. No food or drink from dawn to sunset. And then you'd say, not even water. And I'd say, not even water. Ah, okay. I think I get it. Am I very predictable? No, it's just everyone asks the same things over and over every year, all the time. Are you allowed to go to the bathroom? Of course you can go to the bathroom. Do you get cheat days? It's not a diet, Mark. You have a cheat day. Suppose if you're wearing your red badge of honor. The period. That's what my mom calls it. I know, you've told me. Look, nothing can pass your lips. Can you not brush your teeth? Of course you could brush your teeth. That's hygiene. You discipline yourself. No vaping, coffee, cake for 1 month. No food or drink. No kissing or sex. Sex? Yeah, it's a real struggle for me. Hopefully I can make it till sunset. Struggle ya di seg. Bro. Wait, ini azan Madinah nggak sih atau bukan? Oh, oh bukan, ini emang imamnya. Oh, wakil imam. Subhanallah. Keren banget coy. Lanjut apa nih Ren? Oh ini udah. Masih 31 apa nih? Gila, keren banget. Saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Saya mohon jaga baik-baik karena sekarang eranya sudah berubah. Saya ulangi ya, eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Akan datang satu masa. Saya ulangi. Sayati alaikum zamanun, akan datang satu masa. Cirinya taqarrabuz zaman. Waktunya akan terasa begitu cepat. Kayaknya baru sebulan padahal sudah setahun. Redaksi nabinya begini bahasa Indonesianya. Setahun akan terasa seperti sebulan. Sebulan akan terasa seperti sepekan. Sepekan akan terasa seperti sehari. Sehari terasa kayaknya baru saja terjadi. Nah, sudah datang belum? Udah datang. Gue baru ngerasain kalau misalkan udah puasa aja ya. Baru kemarin gue anjir selesai puasa. Ya. Tanda yang kedua, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Yang dulu berangkat itu pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik di handphone sudah datang. Sudah kejadian belum? Nah, saat itu terjadi, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Hati-hati kata Nabi, kalau dua tanda itu terjadi, maka problem sosial, masalah di masyarakatnya makin banyak. Nah, ini menarik nih. Soalnya ini adalah sebuah hadis, sebuah hal yang zaman dulu secara keilmuan, secara agama, it doesn't make any sense, ya nggak sih? Gak masuk akal. Emang bisa zaman kayak gitu, ya nggak sih? Tapi di agama ini, sesuatu yang disampaikan tersebut
harus kita percaya secara keimanan anjir. Dan ternyata baru aja terjadi di beberapa ratus tahun kemudian, lu bayangin dah. Zaman Nabi kan 500 sampai 650-an Masehi ya enggak sih? Terus sekarang di 2000-an baru kerasa. Gila loh. Keren banget. Itu the magical things in religion. Ada sesuatu yang harus lu imani dulu baru pada akhir kejadian, men. Tipu menipu makin banyak, manipulasi makin banyak, hoaxnya makin banyak, fitnahnya. Yang merasa cepat itu orang dewasa doang gak sih? Anak-anak tetap merasa lama karena mereka sekolah. Interesting. Kalau misalnya nggak dari POV mungkin aja beda. Tapi nggak ada yang tahu ya. Makin banyak. Dan itu merata. Bisa di rumah tangga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan. Tapi kalau misalkan dari gua sendiri sih, dari gua pribadi sendiri sih, gua ngerasain kalau misalnya waktu makin cepat. Kayak gitu. Kalau gua. Dan fakta bahwa ketika Ustadz Adi Hidayat ngomong ini terus orang-orang pada ngomong ngerasain nggak? Ngerasain kayak gitu, berarti the majority of omongan kayak gitu udah dirasain sama orang-orang. Tapi emang bagus juga tuh kalau misalkan dilihat dari umur, mungkin aja mereka justru nggak ngerasain. Pesantren nggak dulu kayaknya ramai pesantren. Dapat aja ya pancelannya ya. Iya. Tapi kalau dari gue ya, gue sih ngerasain. Waktu cepat karena kebanyakan hiburan sekarang. Oh iya, benar. Hadis Nabi untuk iya. Oh iya, anak-anak juga bisa ngerasa lebih cepat loh kalau misalkan main game. Waktu kayak ngerasa nggak ini anjir, nggak banyak anjir. Apalagi kalau misalkan mereka nge-grinding rank ML dan segala macam gitu. Kalau gue inget-inget lagi waktu gue main Ninja Saga di warnet itu waktu berasa cepet banget itu. Atau lagi main sama temen-temennya dah, itu jadi cepet banget juga itu ngerasanya. Iya, berarti emang sangat berpengaruh banget tuh teknologi untuk bisa dirasakan hadis yang udah lama itu. Lain-lain baca buku, main di selokan, nyarikan iya. Pokoknya yang bisa mendistraksikan diri dari ini sih, dari hidup itu pasti bisa bikin lebih cepat lagi. Ya kayak misalkan lu pada akhirnya jalan sama ibu negara gitu, itu pasti bakalan lebih cepat itu waktu tuh. Karena momen itu spesial dan kayak worth it buat dihabiskan gitu loh waktunya. Dulu gue nyari biawak. Hey, sama bro. Lebaran ditunda. Pastikan puasa 2 putaran. Dikarenakan banyak kecurangan. 1. Banyak yang tidak puasa pura-pura puasa. 2. Banyak yang tidak puasa ikutan bukber. 3. Banyak yang tidak puasa beli baju baru. 4. Banyak yang tidak bekerja minta THR. Jikalau kalian menemukan kecurangan lain, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Damn. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Anjir. Ini peribahasa pas banget nih menggambarkan RUU TNI anjir. Dan Pilpres. Ada kecurangan sebesar itu di Pilpres, orang-orang nggak ngelihat gitu. Tapi ada kecurangan sedikit gitu ya. Di aturan ini orang-orang baru aja pada sadar. Damn. When a person has a haram relationship with a girl, and I get so many questions about this issue because it's a dangerous issue, especially among the youth. Sheikh, I know it's haram, but I was in a relationship for 6 years with a girl. You know why you're coming to me? We broke up, Sheikh, and now I'm heartbroken. What to do? How to get her back? We'll go to hell and you'll meet her, inshallah. Why you're coming to me?
Seriously, do you think I'm Dr. Phil? You are in a haram relationship and you admit it. You still want to go back to it? Wallah, you're crazy. Wallahi you are crazy. Temenin tidur ya Om. Oh ya siap-siap. Kadang lu nyeramain orang tuh nggak harus pakai kata-kata mutiara yang bisa melembutkan hati mereka ya. Kadang lu tinggal kasih punchline aja. The worst scenario-nya kayak gimana, langsung tuh sadar kayak. Iya juga ya. Kan ada dua cara tuh lu bisa ngebuat orang tuh bener. Yang pertama iming-imingin surga, yang kedua peringatkan dia sama neraka kayak gitu. Kalau misalnya mengiming-imingi hidup lu dengan surga, itu masih kagak bisa ngebuat lu itu kebuka pintu hidayahnya, ya udah ngomonginnya neraka kayak gitu. Simple itu coy. Gua salat subuh dulu ntar ya. Oke. Biar nggak terlalu kesiangan. Is Muslim, but I was raised Mormon and that's all I knew until 5 years. Oke, nanti gue lihat.
Oke, let's go. Oh, nih. Hah? Andriana? Andrea. Apa? Jadi video sequel dari Azrael aja. Ke Natang tuh. Andre, oh Andriana, Anda terciduk. Jamal, kau tak puasa ya? Puasalah Nam. Itu buat minuman. Kau terciduk kau mokel. Kemarin bangun-bangun di channel Holostars. What? Don't do that Jamal. Emang ngapai? Nah, jangan sampai kau makan juga ya Hanam. Ih, takutnya. Janganlah, aku gurau je. Laparnya, lihat kau Jamal. Ih, mengerikan. Aku nak balik je lah. Tunggu. Hah? What? Jangan mendekat. Mau dikasih pelajaran si Jamal. Tidak. Alright, lanjut. Warung Brexit. Mudik aman bawa barang seperlunya, jangan bawa mantan. Bercanda itu di tahun 2025 gimana ya? Lo kayak balik lagi ngelihat Radit main Twitter aja. If you're Muslim and you're watching, make sure you share this right now with anybody that you know that's not Muslim or is new to Islam so they can ask their questions. If you're not Muslim and you're watching, I want you to know Islam has that pure fitrah, that pure natural state, that pure message that all the prophets brought. If you look at Moses, peace and blessings be upon him. We love Moses, we love David, we love Solomon. Those are prophets we love and respect. Oh iya, keren banget nih. Ini gue jadi ingat waktu ngebaca Sirah Nabawiyah ya, yang waktu Nabi Muhammad pada akhirnya bisa menaklukkan Mekah. Terus habis itu akhirnya beliau mengirim delegasi Islam ke berbagai macam negara-negara ini kan. Apa namanya? Kenabian yang dulu. Jadi tiap kali ngirim delegasi, Nabi Muhammad selalu mention nabi yang ada di negara tersebut. Itu keren banget sih. Kayak gimana caranya beliau bisa tahu loh. Oh iya, media share betul. Bagaimana caranya beliau bisa tahu loh. Keren banget. Ke Syams misalkan bilang kayak saya kenal Isa gitu. Asik, keren banget. Sumpah itu keren banget. Ke Mesir misalkan langsung mention Yusuf dan juga keluarganya. Hal itu orang yang nerima delegasi dan surat juga kayak kok bisa gitu, bro. Kok bisa tahu gitu. Itu keren banget sih. Keren banget. Is Muslim, but I was raised Mormon and that's all I knew until 5 years into my marriage. I'm like, hey, Sharif, why don't you convert to Mormonism? And he was like, are you kidding me? They didn't accept black people into the Mormon church until like 1970 something. That's when I started questioning, you know what? I cannot sign up for a religion that didn't accept my husband and my kids. That's the point when I was like, okay, I'm converting to Islam. Assalamualaikum, bitches. Oke. Ada mimpi mungkin. Ya. Caranya Nabi Muhammad tahu ya, kita udah tahu gitu ya, karena apa gitu ya. Karena ilham dari malaikat Jibril juga, tafsiran mimpi juga. Mimpinya Nabi beda ya sama mimpinya orang gitu ya. Mimpinya Nabi ya bisa jadi ilham juga, bisa jadi petunjuk juga. Sementara mimpinya lu semua atau mimpinya gua itu nggak guna. They are Muslims, they are prophets we believe in. What did they do? They told their people, don't worship idols. They told their people, worship the one God above. Follow the prophet of your time. That's a pure message. Later on, that message gets corrupted, right? You see people, for example, nowadays, if you see people who claim to be following the religion of Musa as salam from the Jews. Zaman dulu juga ada ahli sejarah sirah bang, ceritain kisah sejarah Nabi terdahulu. Enggak. Yang gue baca di Sirah Nabawiyah itu emang langsung Nabi Muhammad mengerti gitu dari rentetan kejadian yang ada di nabi-nabi sebelumnya. Makanya waktu zaman sahabat gitu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali itu mereka merasa kehilangan banget. Soalnya setiap kayak emang ada pertanyaan, mereka tuh awalnya bisa langsung nanya kan ke Nabi Muhammad. Karena emang langsung tuntunannya itu dari Allah, ya gak sih? Yang disampaikan melalui Jibril. Ya gak sih? Jibril gak sih? Jibril pembawa wahyu kan ya, setahu gue. Yang menyampaikan wahyu kan, kayak gitu. Cuman kalau waktu udah gak ada kan jadi bingung.
Jadi makanya disampein. Dan pengalaman Nabi Muhammad bertemu Nabi-Nabi yang di Isra Miraj, mimpi Nabi udah melewati Sidratul Muntaha, mimpi kita mimpi absurd. Iya kayak gitu. Enggak, setahu gue ya di Sirah Nabawi yang gue baca itu Nabi Muhammad nggak dikasih tahu lewat ahli sejarah, kagak. Saya kan itu kan ini kan kaum Arab kan. Kaum Arab waktu zaman jahiliyah mana nge-record itu. Lagi pula kan sejarahnya itu kan sejarah negara lain, bukan negara Arab. Bukan Arab sih jatuhnya waktu dulu ya. Ya pokoknya Mekah sama Madinah lah intinya kayak gitu. Nggak ada tuh ahli sejarah yang datang ke Arab nyeritain kayak Nabi Yusuf, Nabi Isa, kagak diceritain kayak gitu. Itu Nabi Muhammad bahkan ini kan termasuk orang yang belum bisa baca bahkan sebelumnya. Makanya orang-orang pada kaget. Pada akhirnya Nabi Muhammad punya kemampuan untuk bisa ngasih tahu orang tentang kebaikan yang begitu banyak gitu, yang harusnya itu tuh bisa disampaikan sama orang-orang yang biasanya banyak banget baca buku gitu loh. Itu keren banget sih. Nah itu nih orang Brexit. Beringatin dulu Quran. Sejarah Semitik soalnya gabung. Nabi Muhammad itu ada di suku Quraisy, di mana dalam suku tersebut sebelum adanya Islam itu jahiliyah coy. Kalau misalkan lu lihat dari perkembangan peradaban modern, Arab itu daerah Madinah Mekah itu adalah daerah yang paling tertinggal kayak gitu. Nabi Adam, tapi dalam perspektif mereka setahu gue Umar masuk Islam karena tahu ternyata sejarah Nabi. Oh, I see. Oh ya, I see. Ya, masuk akal. Tapi iya, seingat gue cuman nggak banyak nabi yang pada akhirnya diketahui kebenarannya. Kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad mengkonfirmasi apakah itu benar atau salah kayak gitu loh. Kayak zamannya Nabi Yusuf itu kan, Nabi Yusuf itu sebelum Nabi Musa nggak sih? Zaman Nabi Yusuf harusnya satu ini kan, satu tempat kan. 1250 sebelum Masehi. Sebelum kan ya? Iya kan, sebelum kan harusnya ya. Ya zaman-zamannya pembendaran Mesir itu kan, Yusuf itu. Terus abis itu ada Musa dan segala macem, zaman-zaman Fir'aun. Ya kayak gitu. Jadi kayak mereka kayak udah convert to Islam. Jadi pasti mempertanyakan dong apakah itu benar atau kagak gitu. Soalnya kan yang paling benar kata Islam. Dikonfirmasi sama Nabi Muhammad kalau misalkan ya kenabian sebelum saya itu emang udah ya emang ada. Zakaria, Yahya, Isa, dia gitu segala macam. Nabi Yusuf pas kerajaan pertama, Nabi Musa pas kerajaan pertengahan awal tahun kedua. Gue dulu apa udah benar-benar sekarang udah lupa. Ya udah, tinggal diingetin lagi santai. Oke lanjut. Apa nih? Masyhur 31. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sab pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat sab pertama ternyata di luar dia begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat nonton game-game, main game-game yang buruk. Tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Jadi putar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Itu yang paling bahaya. Anda tega bermaksiat kepada pasangan Anda. Istri pergi minta izin ke tempat yang bukan semestinya. Suami bilang ke kantor, mampunya ke tempat lain. Wafat di situ dan di akhirat diputar, nggak sempat tobat lagi. Makanya pikir dulu kalau mau kerjakan apa-apa. Inilah rahasianya. Kenapa Nabi katakan setiap perbuatan baik, ucapkan bismillah.
Mas Shiro nih ya, nggak ada memenya. Semuanya ceramah men videonya. Ya kita marung. Tolong panggil rumah sakit terdekat, ambulan atau siapapun tolong aku. Ini jangan dicontoh di rumah ya guys ya. Ayam cemani, ayam cemani. Hitam nggak hitam? Ini ayamnya luntur sedikit, maaf ya. Aduh, gue pegang lah ya Allah. Ya, kita masukin bersama dengan iganya ya guys. Ayam putih di blend. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong kayak gitu ya. Emang gak enak itu ya pare? Gak enak, emang iya. Wait, Emang bentar. Ini Shannon lagi buat apaan? Ayam cemani? telat. Nanti kita masukin bumbu samyang ya. Bumbu samyang? Ini Pare? warnanya merah lagi. How? Oh ya, dia temennya Eci, masuk akal. Oke lanjut, apa nih? Lu kasih. Yuk bokek mokel, aku punya risol lo. Hey, let's go, thumbnail. Let's go. Apa nih? Ketika kaum musyrikin sudah hampir sampai Badar, ada utusan Abu Sufyan yang bilang, kafilah kami sudah selamat, tidak usah kalian lanjutkan, saatnya pulang ke Mekah. إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم فارجعوا. قد سمعتم الرجل لئن نجت هذه المرة. Mereka niat banget ya nge-recreate apa namanya? Nge-recreate kejadian ini lewat film, keren banget coy. هل تأمنون عليها المرة الأخرى؟ Bukan CGI gitu yang ada di belakangnya, bener-bener orang. بعد اليوم. لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه 3 فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب. Bentar, Abu Jahal itu salah satu omnya Nabi Muhammad kan ya? Iya sih. وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. امضوا. Iya kan ya? Anjir. Even in the bloodline, man. Jadi kalau misalnya orang-orang masih ngerasa kayak pemimpin itu kalau misalkan dipilih berdasarkan garis keturunan bakal sama nih kinerjanya kayak bapaknya sendiri atau siapa gitu. Men, bahkan dari Abu Jahal ke Abu Jahal atau Abu Lahab ya? Ini Abu apa? Abu Jahal, Abu Lahab tuh bahkan satu darah anjir sama Nabi Muhammad, tapi menolaknya keras banget gitu loh. Kenapa paman Nabi banyak yang gitu ya? Ya plot. Plot coy. Gila loh. Kalau misalkan Nabi terakhir itu datang dari keluarga yang suportif, perjuangannya nggak kerasa, men. Tapi ada juga Nabi Muhammad yang keluarganya itu suportif gitu ya. Ada juga paman-pamannya yang akhirnya masuk Islam dan jadi hidup waktu zaman Khulafaur Rasyidin gitu ya. Meskipun pada akhirnya meninggal sebelum Umar, ya nggak sih. Cuman menurut gua itu mantep lah. Apa tuh neraka yang orang yang paling ringan masuk neraka itu siapa namanya? Kerabatnya Nabi Muhammad juga yang nolongin beliau buat mengajarkan Islam tapi nggak sempat masuk Islam, siapa namanya? Lupa gue. Abu Jahal setiap hari Senin di neraka nanti dapat. Oh, Abu Talib Siddiq. Ya, jadi ngasih ke mereka dulu nyambut. Oh, Abu Talib yang nggak sempat masuk Islam, iya. Yang dinangisin itu kan sama Nabi Muhammad katanya kayak gitu. Udah nolongin, udah ikut ngebantuin nyebarin, tapi nggak masuk Islam itu. Ini gue itikaf but instead read Quran you watch dada because you're solusi ya. Thank you Ibu, thank you. Kita ngisin terus sama Nabi Muhammad gara-gara
beliau sedih gitu, meskipun udah banyak bantu, meskipun udah banyak banget nolongin nyebarin, tapi tetap aja gitu harus merasakan neraka karena belum sempet login dan masih berpegang teguh ya sama agama sebelumnya. Cuma sepatu dari besi panas Abu Jahal Lahab tiap Senin dapat pengurangan siksaan. Oh iya. Iya, lu tadi kan ngechat Om Firdaus. Man, but I still. Tapi gue tetap ini anjir, tetap lebih keinget kelakuannya Abu Jahal sama Abu Lahab ke Nabi Muhammad anjir dibanding info kalau misalkan hukumannya dikurangin tiap hari Senin. Nggak peduli gue sebenarnya. Sampai kira ngelemparin batu itu gak masuk di akal anjir, padahal keluarganya sendiri. Itu membuktikan kalau misalkan ya gak semua keluarga lu sportif juga men. Kadang cuma bisa menggunjing dan segala macam. Damn, thank you man. Thank you Wibu Bensin. Of course, as always, Menaruh. Kamu kenapa nangis? Bukannya pesan GoFood buat buka nanti malah nangis aku. Kok bisa ya orang suka sama jeroan gitu ya? Gue tipikal orang yang gak suka, ibu negara suka tuh sama itu, gue enggak. Terus anak gue diprogram untuk suka. Jadi di keluarga ini gue doang yang gak suka sama Ati. Karena mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka punya azab yang kekal. Aku boleh keluar nggak? Mau ada gitu nggak boleh. Gue juga sih enak tapi kolesterol. Nggak, kalau buat baik katanya bagus Ati itu karena apa sih? Lemak baik ya. Manfaat makan ati ayam. Meningkatkan daya tahan tubuh. Hati ayam juga baik untuk pertumbuhan. Nah ini nih. Coba manfaat 5 hati ayam. Ini nih untuk MPASI. Oh ini yang dibaca Ibu Negara buat kesehatan mata, perkembangan otak dan syaraf, pencegahan anemia, nggak sisa kekebalan. Oh iya, pantasan Indonesia jarang buat sakit anjir. Keren. Saya jarang itu yang gue nggak tahan men. Nggak, kalau ampela masih bisa gue makan. Tapi ati itu gue nggak bisa makan. Nggak tahu kenapa gue nggak bisa makan. Gimana ya, kayak ya nggak cocok aja mungkin ya. Momen buka puasa terakhir Ramadan dan lu mendengar takbir di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh by the way nanti sore gue collab sama Nia Redalin. Podcast ngomongin soal puasa. Jangan lupa nonton ya guys. Sumpah kalau takbir tuh gue pasti inget sama engki gue anjir, kakek gue. Entah kenapa gitu men. Gue dulu ngerasa kayak kakek gue tuh baik banget sama gue. Terus waktu meninggal ya, pas waktu gue bukan kelas 3 gitu, umur 3-5 tahun, gue jadi ngerasa kehilangan banget. Gue ngerasa kayak kalau misalkan kakek gue tuh yang paling baik diantara keluarga-keluarga yang lain. Sekarang pemerintah lagi program yang bikin orang makan tiap makanya tiap lihat berita mantap ya. Yeah. Sekarang gue akhirnya merasakan kalau misalkan gak cuman beliau doang gitu, tapi waktu nenek gue meninggal kemarin tuh pas banget gue yang ngurus juga kan. Gue ngerasa kayak tahun ini gue gak bisa lebaran bareng almarhumah lagi men, sumpah sedih banget. Ya pasti bakal beda banget nih. Lebaran waktu ada nenek gue tuh pasti maaf-maafan itu syahdu banget men. Soalnya pasti nangis nenek gue kalau misalkan salam-salaman ke anak-anaknya. Sebelum minta maaf, nenek gue pasti ngasihanin anak-anaknya dulu. Kayak misalnya ke bapak gue gitu. Terus ke adik-adiknya.
Terus habis itu baru maafin kan. Alhamdulillah kalau misalnya waktu gue yang minta maaf, gue tipikal yang kayak udah nggak usah dikhawatirin lagi gitu. Jadi sebenarnya ada rasa senangnya juga gue waktu perpisahan sama nenek gue tuh, gue kayak nggak dikhawatirin gitu. Kata-kata terakhir yang paling membekas di pikiran gue aja kayak, aduh, udah kamu kerja aja, makasih udah nolongin nenek ya, Raya gitu. Gih, jagain Dede Syam. Kamu fokus aja, nenek nggak apa-apa. 3 hari kemudian langsung ninggalin gue. Jadi kayak, aduh, terakhir itu gue ngobrol intim sama nenek gue waktu pada akhirnya masuk rumah sakit ya. Kan nelpon gue dulu tuh karena nenek gue marah ke gue kalau misalkan gue tuh ngasih roti. Padahal nenek gue nggak pengen dikasih roti gitu, pengennya ketemu sama gue, sama ibu negara, sama Dede Syam gitu. Akhirnya tiba-tiba nelpon kan, ini nenek sakit. Wah, gue langsung berangkat itu ke rumah. Ternyata ini apa namanya, kayaknya salah obat dah. Kayaknya salah obat gitu. Beda penanganan kan. Terus akhirnya udah gue temenin tuh sejam 2 jam tuh, gue pijitin, ngobrol gitu. Gitu. Kalau kakek nenek sudah nggak ada, kalau bisa jadi keluarga kecil, betul. Real. Sekarang yang numpu ini tuh nyokap gue. Tuh nyokap gue kan menantu paling ini ya, paling tua ya. Bokap gue tipikal yang nggak peduli gitu. Bukan nggak peduli sih, jatuhnya kayak percaya lah ke adik-adiknya. Ya gitu. Gitu pokoknya, gila. Gak kebayang gue lebaran sekarang kayak gimana. Ini bikin keluarga besar jadi kecil-kecil. Real. Nggak tahu nih nanti rumahnya kayak gimana. Cuman bokap gue yang paling tua udah ini sih, udah pesen sih, jangan sampai dijual rumahnya. Soalnya banyak kenangannya, nggak apa-apa dikasih ke anak-anaknya. Terus habis itu bokap gue nggak dapat bagian, yang penting rumahnya jangan dijual. Nggak tahu yang lain kayak gimana. Sorry bro, terlalu dalam omongannya. Kangen soalnya. Mau pindah ke rumah kagak. Jadi rumah nenek gue itu udah ditempatin sama dua anaknya. Dan kebetulan 2 anaknya udah pada punya keluarga semua kan. Ya kalau misalkan bokap gue sama gue mau udah pada punya rumah, jadi aman, gak harus dapat bagian sebenarnya. Cuman yang gue respect sama bokap gue tuh, dia bahkan sampai nggak minta jatah aja. Nggak minta jatah, men. Ini tuh keren banget. Atau emang gak peduli. Tapi caranya dia yang pada akhirnya nggak mempermasalahkan harta gono gini gitu ya, dengan ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan dijual, itu menurut gue keren sih. Dede. Apa dek? Oh lagi emam, Dede emam bun. Detektif lagi, nenek kakek nggak ada, anaknya mau rebutan roti. Ya, kadang ada ini juga, ada ribut-ribut dikit-dikit juga kayak gitu. Cuman nggak yang gede lah, Omongan-omongan soal uang pensiun, uang kematian kan itu dapat ya, karena nenek gue kan pensiunan dari veteran kan, keluarga veteran gitu. Bokap gue ngamanahinnya udah bagi 2 aja tuh sama yang ngurus adik-adiknya. Bokap gue nggak usah dikasih ini, nggak masalah gitu, nggak dikasih bagian. Oh sayang, semoga gak sampai kelas om pas bagi warisan. Gue agak trauma, keluarga hampir kelas gara bagi warisan. Nggak harusnya. Bismillah. Apa? Nonton Dede. Sebentar ya. Ya sebentar lagi. Keluarga TNI ya bang. ABRI dulu bukan ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada kok jamnya. Kayak gitu. Adek puasa nggak? Puasa 30 menit.
Masing-masing keluarga udah pada gua agak trauma keluarga hampir kelas gara-gara bagi warisan rumah padahal masing-masing keluarga. Ya itu. Maksudnya itu yang ngebuat gue respect ke bokap gue. Udah punya rumah tapi nggak yang ngebet pengen dapat bagian gitu. Dia tahu kalau misalnya ada adik-adiknya yang masih butuh rumah juga gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya dibagiin gitu ya. Mungkin coba buat dijual ke kerabat dulu gitu. Yang penting jangan sampai ngebuat yang udah pergi itu sedih karena justru ngeributin harta gitu ya. If Allah enters you into paradise, into Jannah. Emang ada baiknya kalau misalkan lu sebelum meninggal tuh harus udah buat surat ini warisan. Surat warisan itu lo harus tahu juga gitu, di Islam tuh anak laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, amanahnya apa aja gitu. Jadi biar gak usah ribut. Dan kalau bisa jangan nyusahin gitu. Maksudnya lu udah punya harta sekian untuk ngurus-ngurusin kematian lu. Soalnya di negara ini lu mati juga bayar, anjir. Sedihnya kayak gitu. Lu kalau misalnya gak punya tanah gitu ya, lu di pemakaman TPU itu harus bayar. Ya sih. Terus ya ada budaya-budaya kayak misalkan berapa harian gitu juga harus bayar. If Allah enters you into paradise. Belum nikah itu wasiatnya. Ya wasiatnya ke karakter Genshin yang lu punya. Into Jannah. What would you love to see? أود أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن أرى الرحمن عز وجل. هذه هي غاية المسلم نظر إلى وجه الله الكريم. هذا شيء عظيم. Orang ini buta tapi pikirannya justru lebih terbuka anjir dibanding kita yang masih bisa melihat, men. Tapi di keluarga gue rata bang, laki-laki, nggak lebih banyak. Iya, bokap gue juga semuanya laki-laki tuh. Ya jadi emang diratain. Walaupun begitu kemungkinan ujungnya bisa dulu juga watak orang. Betul. Apa? Beliin tempe kecil. Masih pagi belum buka. Nanti agak siangan ya. Gitu. Ya, apalagi kalau udah punya keluarga, udah punya istri gitu ya. Itu bisa dipengaruhi juga sama istri, coy. Ya kayak awalnya niatnya tuh nggak masalah, terus lama-kelamaan jadi bermasalah karena emang ada keinginan juga. Jangan sewaktu masih hidup jangan langsung bagi warisan karena ada tetangga gue yang udah bagi warisan tapi warisnya masih hidup akibatnya. Gimana? Sewaktu masih hidup jangan langsung. Ya enggak dibagi, dibukanya tuh waktu udah meninggal gitu loh. Gitu. Oke, cuy, kayaknya itu aja mungkin live stream kita kali ini. Kita bakal end stream dulu. Kita bakal lanjut lagi di next stream. Semoga sebelum collab gue masih bisa live streaming ya. Game apa gitu. WK nih masih belum kelar, sumpah. Ini masih tanggal 17. Sekarang udah 25. Aduh, harus rapel nih gue, harus buat live streaming 6 jam dulu baru kelar kayaknya. Jadi itu aja mungkin live streaming kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah nontonin. Sampai ketemu lagi nanti. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Enggak lah, hari ini main game dulu aja.